Datangnya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Bagimu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya dalam terang maka memuji-Mu. Shalom dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Puji dan syukur kita kembali naikkan kepadanya karena hanya atas pertolongan dan anugerah Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Dan kiranya kasih setia dan kemurahan Tuhan juga yang menolong kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, mengerjakan hal-hal yang perlu dan harus kita kerjakan. Dan biarlah semuanya itu kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan pastoral pada hari ini diambil dari kitab Yeskiel pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 21. Kitab Yeskiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 21. Dikatakan sebagai berikut. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Seorang penjaga perlintasan kereta api bertugas mengawasi jalur kereta api yang bersinggungan dengan jalan raya umum. Ia harus mengetahui jadwal kereta yang akan lewat, supaya dapat memberi peringatan kepada pengendara mobil atau pengendara motor yang akan menyeberangi perlintasan kereta api tersebut. Nah, ketika kereta api datang, penjaga akan membunyikan sirene, lalu menutup palang pintu perlintasan. Namun terkadang bisa saja terjadi kecelakaan. Kemungkinan penyebabnya ada 2. Yang pertama, karena pengendara tidak sabaran dan ngotot menyeberang, walaupun palang pintu sudah turun. Kesalahan ini akibatnya ditanggung oleh pengendara yang melanggar tersebut. Sedangkan penyebab yang kedua, kecelakaan terjadi akibat penjaga perlintasan tidak waspada
bahkan mungkin tertidur atau tidak berada di tempat. Jika hal ini yang terjadi, maka penjaga tersebut dapat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca tadi adalah tentang Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel diutus melayani kaum sebangsanya sendiri yang ada bersamanya di tempat pembuangan di Babel. Dalam Yeskiel pasalnya yang ketiga ayat keempat sampai keenam dituliskan bahwa mereka bukan hanya satu bahasa, bahkan saling mengenal dan memiliki berbagai kesamaan, terutama status sebagai umat pilihan Allah. Pada saat itu mereka berada dalam situasi yang sama. Tuhan tidak mengutus Yeskiel kepada bangsa barbar, bangsa Kasdim, bangsa Asyur, atau Skit yang berada di luar konsep perjanjian dengan Allah dan tidak berbicara hal-hal kesucian. Bangsa Israel adalah umat Allah yang berada dalam ikatan perjanjian dengannya. Seharusnya bangsa Israel memahami pesan Yeskiel dan menerimanya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka adalah bangsa pemberontak, berkepala batu, dan menegarkan hati yang sehingga mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, Yeskiel sebagai bagian dari tugas panggilan pelayanannya harus menyampaikan peringatan Allah kepada umat akan hukuman atas dosa atau perbuatan curang yang mereka lakukan. Dia tetap harus menyampaikan meskipun mungkin tidak ada seorang pun yang mau mendengarkannya. Pada ayat 17 yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Tuhan menguraikan tugas Yeskiel dengan menggunakan ilustrasi seorang penjaga kota yang bertugas menyerukan siaga kepada penduduk kota tersebut bila mana musuh datang untuk menyerang. Seorang penjaga benteng harus selalu waspada dan tidak boleh lengah. Akan sangat konyol bila penjaga kota berdiam diri tatkala musuh mendekat untuk menyerbu kota tersebut dengan dalih jangan sampai penduduk panik atau jangan sampai mengganggu istirahat mereka. Yeskiel dipanggil Allah untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Ia bertugas memberi peringatan kepada umat yang melakukan pelanggaran dosa supaya mereka mau bertobat. Ia harus menyampaikan peringatan Allah kepada umat akan hukuman atas dosa atau perbuatan curang. Yeskiel harus terus menyampaikan, meskipun mungkin tidak ada orang yang mengindahkannya. Dalam ayat 18 sampai ke 21 tadi, kita boleh melihat ada 4 macam respons umat terhadap peringatan yang disampaikan Tuhan melalui Yeskiel. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah sebetulnya tidak menuntut hasil, apakah orang yang ditegur dan diperingati itu mau bertobat atau tidak. Allah hanya mau agar Yeskiel setia dan taat menjalankan panggilannya untuk menyampaikan pesan dari Allah. Jikalau Yeskiel tidak menyampaikan pesan peringatan dari Allah kepada bangsanya yang bersalah, maka ia harus menanggung hukuman Allah akibat dari dosa yang bangsa Israel perbuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh anugerah keselamatan, kita pun memiliki tugas untuk memberikan teguran kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa. Jika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan yang salah, yang tidak benar, maka kita wajib memperingatinya dengan hikmat dari Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi orang tersebut. Tuhan tidak suka dengan dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Kita tidak suka dengan kesalahan, tetapi harus mengasihi mereka yang berdosa. Tentu dalam menegur kita perlu hikmat, agar kita tidak hanya berfokus kepada kesalahannya, tetapi kepada orang yang kita kasihi. Ingatlah, tujuan teguran adalah untuk pertobatan dan bukan untuk menjatuhkan. Dasar peringatan adalah kasih dan bukan dendam,
atau kesempatan untuk menyakiti sesama kita. Pada akhir dari pesan pastoral ini, saya ajak kita untuk merenungkan. Jika kita pernah melihat saudara kita, rekan sekerja kita, melakukan perbuatan dosa, apa yang selama ini kita lakukan terhadap mereka? Sudahkah atau apakah kita menegur mereka dalam kasih dan dengan hikmat dari Tuhan? Mari kita renungkan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi saksi-saksinya yang mengerjakan hal-hal yang benar, sehingga melalui cara hidup kita, orang boleh memuliakan Tuhan. Amin.